92% anak dalam satu kecamatan itu secara psikologi sudah mengalami yang namanya kecanduan HP. 92% angka yang cukup tinggi sekali. Karena apa? Ditemukan 14 kasus anak mengalami bipolar disorder. Ini bukan bawaan dari lahir, tapi ternyata karena pola kebiasaan dengan handphone ini. Nah, ini menjadikan ujian di peradaban ini bagi orang tua, seperti itu. Maka saya akan balik untuk materinya, kemudian nanti penyebabnya apa, baru kita cabuti satu persatu. Ini berdasarkan hari Kamis yang lalu, maka saya akan coba kasih tahu penyebabnya apa, anak itu mengalami beberapa penyimpangan perilaku. Supaya tidak memojokkan handphone, supaya tidak memojokkan peradaban ini, saya mau kasih kisah sambil sama-sama bermuasabah, sambil sama-sama evaluasi. Bu, misalnya jenengan mapak anak, jemput anak di sekolah jam berapa sih? Jam 2, oke ya, jam 2. Jenengan sudah nunggu di sini jam 2 kurang seperempat untuk siap-siap nunggu anak di depan sekolah ya. Qadarullah, ternyata guru ini menambahkan jam pelajaran karena koreksi umpamanya. Tanggung, ditambahkan seperempat jam. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau saya lihat, ini perainannya wong tua ini serenak di sawang kabeh. Wis perengat-perengut lah, dan sebagainya seperti itu. Anak gendong tas dari kelasnya. Mau cerita tentang terlambatnya kenapa tadi 15 menit. Tapi begitu melihat ibunya yang seperti itu, dia urungkan niatnya untuk cerita. Sampai di rumah, ini, daripada lihat ibunya yang kayak gitu, mendingan dia larikan ke handphone. Hati-hati, ini benang merahnya ada di situ. Jadi terkadang anak lari kepada handphone itu karena handphone lebih menjanjikan daripada jenengan. Oke ya. Jadi ini menjadi satu pengantar mau saya sampaikan. Bu, saya mau tanya, apakah handphone yang jenengan pegang itu memang diciptakan untuk mainan anak? Bukan, itu alat apa sih? Alat komunikasi. Dan induk daripada handphone itu namanya gadget kan? Nah, jenis-jenis gadget banyak sekali. Ini, pernah nggak nyoba telepon atau mungkin menggunakan media gadget, tapi kenapa hasilnya tidak maksimal? Kenapa lebih maksimal pakai handphone daripada jenis gadget yang lain? Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, handphone itu bisa bekerja dengan maksimal karena punya 4 gelombang elektromagnetik. Itu apa saja? Ayo tirukan biar tahu ilmunya ya. 1, alfa, beta, theta, gamma. Coba tanpa saya. 1, 2, 3. Iya. Kalau alfa, beta, theta itu gelombang yang hampir semua gadget punya. Ini. Karena resonansinya atau panjang gelombangnya masih aman, terutama untuk anak yang sedang tumbuh kembang. Ini. Karena frekuensi maksimalnya hanya di angka 75 MHz. Ini. Tapi kalau gamma itu cukup tinggi sekali. Satu-satunya gadget yang punya gamma itu hanya handphone. Gamma itu di atas 450 MHz. Cukup tinggi sekali. Dan ini tidak pernah disangka sama kita, sebagai masyarakat awam, ini ternyata berpengaruh pada tumbuh kembang anak kita untuk gamma. Di atas 450 MHz. Ini. Maka kalau jenengan sering dengar di tengah-tengah masyarakat, satu-satunya gadget yang mudah tersambar petir, ketika ada badai petir itu hanya handphone. Saya belum pernah dengar ada orang mainan mungkin pakai laptop tersambar petir atau apa ketika online dan sebagainya. Tapi handphone, karena handphone memiliki gamma itu di atas 450 MHz. Nah kalau yang pengen perso gamma itu kayak apa, silahkan bikin percobaan kecil di rumah. Ini pernah saya demokan atau silahkan masuk dicek YouTube saya. Nah di situ saya demokan, saya bikin gelas, bukan gelas, saya nyiapkan gelas, saya tuangkan bensin sampai penuh. Nih. Kemudian saya nyari tisu, kertas, kapas, atau kain, bahan yang mudah terbakar. Kita masukkan ke situ, dimasukkan separuh, dikeluarkan separuh, sampai terjadi gejala yang namanya kapilaritas, yaitu menetesnya benda cair melalui benda penghantar, menetes keluar. Seperti halnya kita nyuci baju, kemudian lengannya keluar dari ember, maka bajunya kan menghantarkan air itu kan. Tapi ini bensin yang diantarkan. Begitu sudah bensinnya menetes, taruh handphone jenengan di situ, dalam keadaan aktif. Jaraknya berapa? Kalau percobaan yang saya lakukan, saya kasih jarak yaitu 1 kilan, tak kilani, plek, taruh handphone di situ. Melumah boleh, mengkurap boleh, yang penting harus dalam keadaan aktif. Ini. Mari kita coba reaksinya apa terhadap tetesan bensin, seperti tulisan-tulisan yang ada di pom bensin itu. Nah, saya nyoba telepon, Pak. Bahkan ini pernah kami demokan di depan kepala-kepala sekolah SMP di hotel mana, Mas? Di Hotel Brother.
di Hotel Brother ini saya demokan langsung biar kepala sekolah tahu seperti itu. Jadi saya telepon Pak handphone itu berkali-kali, ternyata tidak bereaksi apapun karena memang handphone itu SOP-nya untuk alat komunikasi, maka aman. Ini bahkan saya balik, saya telepon dekat tetesan bensin itu, saya bercakap-cakap berkomunikasi dengan orang di luar sana, ternyata tidak bermasalah juga. Artinya apa? Memang itu aman untuk alat komunikasi. Ini saya coba YouTube, ingat loh ya, YouTube itu ada handphone jenengan beli itu sudah ada YouTube-nya kan. Nah saya coba nyari di YouTube, browsing semuanya, aman, tidak bereaksi apapun. Ini saya WhatsApp-an enggak masalah, saya gunakan aplikasi bawaan dari handphone enggak masalah. Tapi begitu saya main game online, ingat loh, game online atau TikTok itu ada karena apa? Ada Play Store, diunduh, kemudian aplikasi itu masuk ke handphone kita, ya kan? Nah, ketika ada aplikasi baru yang masuk ke handphone kita, maka gamma ini akan mengambil alih daripada alfa, beta, theta yang bawaan dari handphone ini. Yang mengambil alih gamma. Gamma itu kalau saya ibaratkan seperti ginjal. Ini. Jadi ketika jenengan itu olahraga, badannya panas, kemudian jangan coba minum es, maka ginjal mencoba mengadaptasikan suhu yang masuk dengan suhu dalam tubuh. Ini. Maka jangan salahkan lihat kebiasaan anak-anak sekarang. Umur 18 tahun, 14 tahun, 15 tahun sudah ada anak yang cuci darah. Karena apa? Kebiasaan makan panas, minum es. Ginjal bekerja dengan keras. Sebenarnya boleh, tidak apa-apa. Cuman harusnya dari kebiasaan makan panas, ini dilambari dulu dengan yang suam-suam seperti air putih, baru es. Bukan dari panas, tiba-tiba es. Ginjalnya akan rusak nanti. Sama seperti gamma juga begitu. Gamma ini akan bekerja, menguat sistemnya ketika ada aplikasi baru yang masuk. Seperti TikTok, seperti game online, atau aplikasi yang diunduh melalui Play Store. Nah, ternyata begitu saya main game online, kita kasih alat untuk ngecek radiasi. Nah, ternyata alat itu sudah nyala, kita taruh di situ. Sudah nyala. Kemudian nggak hitungan 2 menit, karena energi itu nggak bisa diciptakan dan dimusnahkan, yang kita lihat dampaknya, tetesan bensin tadi mengeluarkan asap. Ini. Asap ini akan naik ke atas, ke dalam gelas, jadilah api yang besar. Bel, tarik handphone jenengan. Supaya tidak terbakar. Nah, gamma itu seperti itu. Jadi gamma itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dibuktikan dengan alat untuk menguji radiasinya. Maka ketika anak-anak itu menggunakan handphone secara berlebih, yang bukan fungsinya untuk alat komunikasi, tapi kalau untuk alat komunikasi insya Allah aman. Tapi ketika digunakan yang bukan untuk alat komunikasi, ada aplikasi baru yang masuk melalui Play Store, maka gamma yang mengambil alih. Dan ini pun akan menyebabkan hal-hal bermasalah pada anak, terutama pada simbol-simbol saraf tepinya anak. Ini luar biasa sekali. Maka saya perlu matur ya, di fase usia golden age terutama, di anak usia emas, jangan sekali-kali memberikan handphone untuk mendiamkan anak untuk mainan. Salah besar itu. Ya. Loh Pak, berarti anak saya tidak boleh main game. Siapa bilang tidak boleh main game? Siapa bilang tidak boleh tiktokan? Silakan. Cuman gunakanlah gadget yang aman untuk mainan game atau tiktokan, tapi bukan handphone. Contoh yang lain banyak. Saya ambil contoh misalnya tablet. Tablet itu kalau nyampe resani dosnya ada tulisannya ISO 9011. WHO mengatakan apa? Alat ini aman untuk mainan. Maka ketika kita beli tablet, isinya foldernya sudah mainan semuanya. Seperti itu. Nah, jadi fungsi gadget itu ternyata beda-beda satu sama lain. Ini pemahaman kita nih harus paham. Maka kalau kita beli alat elektronik itu kan sudah ada panduannya kan. Kendaraan aja ada panduannya kok. Kadang kalau handphone kita nggak baca panduannya, langsung aja kita pakai, langsung aja kita gunakan seperti itu. Nah, jadi untuk anak di bawah 6 tahun saya sarankan ketika untuk bermain jangan menggunakan media handphone. Gunakanlah media jenis gadget yang lainnya, bukan handphone. Yang kedua, jangan membiasakan anak jenengan bubuk ngeloni anak tapi handphone jenengan aktif di dekat kepala anak. Ini resikonya besar sekali. Mari kita lihat resikonya apa, saya kasih videonya. Ini saya udah 22 tahun menjadi psikolog anak, baru semenjak masa pandemi ini Pak 1 bulan, saya punya pasien 15-20 anak sekarang. Kita lihat bipolar disorder untuk anak di bawah 6 tahun. Ini saya ambil di media sosial, contoh bipolar disorder, nanti saya terangkan tentang pengalaman saya merawat pasien bipolar disorder. Ya, ini lahirnya normal Bu, beratnya normal. Ya, tapi ini kebiasaannya seperti ini, ngecas terus, keluarkan ludah, dan sebagainya. Saya potong ya. Oke, saya terangkan satu persatu bentuk penyimpangan. Ini ujian kita saat ini di peradaban ini.
Anak bisa mengalami yang namanya bipolar disorder. Ini lahirnya normal, Bu. Lahirnya normal, beratnya normal, semuanya normal, tapi akhirnya perilakunya seperti orang autis. Jadi anak autis itu sekarang tidak harus lahir dalam keadaan autis, Bu. Pola asuh yang salah, tidak pahamnya orang tua, akhirnya menciptakan anak-anak autis. Nanti cirinya apa? Salah satunya disleksia. Disleksia itu kalau kelas 1 SD, kelas 2 SD, nanti di tas, di dikte, ini hurufnya banyak yang hilang, lompat-lompat. Entah huruf 1, entah huruf 2 hilang, itu sudah masuk ke fase disleksia. Ini orang tua harus waspada. Ini. Silahkan muhasabah nanti kalau putra jenengan mengalami yang seperti ini. Ya. Saya terangkan bipolar disorder. B itu 2. Polar itu artinya kepribadian. Berarti anak ini mengalami 2 kepribadian. Ini. Saya ambil contoh kasus yang saya tangani minggu lalu. Saya punya pasien umur 4 tahun. Ini. Nah, anak ini sore hari diminta sama ibunya untuk mandi. Dia tidak mandi, Pak, karena sedang asik mabar sama teman-temannya. Jengkelah ibunya. Disita handphonenya. Dengan harapan anak segera mandi. Harusnya ketika handphone itu disita, anak ini harusnya tantrum, ngamuk, minta handphonenya, tapi malah justru diam saja. Kalau masih ngamuk, itu masih aman. Kalau masih tantrum itu aman. Tapi ketika dia diambil diam saja, itu malah berbahaya. Karena apa? Dia mendengarkan bisikan-bisikan yang ada di otaknya. Dan jenengan tahu, bisikan pada anak itu tercipta dari apa? Dia melihat apa, dia mendengar apa, itu menjadi produk bisikan. Jadi pembentukan karakter anak sekarang kalau saya ibaratkan seperti ini, Bu. Saya punya telur Raja Wali. Telur Raja Wali ini tak taruh di tempatnya ayam, dierami sama ayam, menetas kan? Ketika telur Raja Wali nanti netes, bentuknya seperti apa? Raja Wali atau ayam? Raja Wali. Tapi lihatlah, kebiasaan Raja Wali dari kecil sampai mati mengikuti biasanya siapa? Ayam. Itu karakter yang dibentuk oleh media sosial. Maka jangan heran kalau saya punya TikTok, jangan punya TikTok, kita scroll bareng-bareng, belum tentu isi TikTok kita ini sama. Karena apa? Media sosial itu berbanding lurus algoritmanya dengan pikirannya manusia. Ini. Misalnya hari ini jenengan lagi bete. Mungkin curiga sama suami atau boleh percaya, boleh tidak. Isi TikTok jenengan itu akan mewakili apa yang ada di otaknya jenengan. Ini. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat kualitas anak kita, lihatlah historinya, riwayat anak kita ini sering nonton apa. Ini akan menjadikan produk untuk menciptakan karakter-karakter anak kita. Orang tua harus waspada ini. Boleh percaya, boleh tidak. Untuk anak SD, nanti saya lihat kan grooming ya. Ini riset yang kami lakukan, Bu. 2 bulan yang lalu kami melakukan riset di media sosialnya anak SD. Ternyata 67% anak SD sudah berselancar ke film-film atau situs-situs film dewasa. Dan ini mengerikan sekali. Maka baliknya anak yang cepat sekali ini, kalau tidak diimbangi dengan sex education, mengerikan sekali untuk anak-anak kita. Ya, oke, itu bipolar ya. Nah, anak ini menganggap bahwa kehidupan dunia nyata ini seperti dunia maya, karena dia suka asik main game. Ya, dia sudah lihat senjata tajam kayak apa dan sebagainya. Maka ketika dia minta kepada ibunya, mana Bu, handphonenya, aku mau main sama teman, ibunya diam aja karena dia nggak mandi-mandi. Anak ini Bu jengkel, seperti pembunuh berdarah dingin. Dia apa? Ambil gunting, buat apa? Tusukkan ke perut ibunya. Ini minggu yang lalu saya menangani anak umur 4 tahun, bipolar disorder. Ini, lagi Mas, kasus pembunuhan di mana? Ngabean. Belum lama, saya jadi saksi ahli di persidangan kemarin, Bu. Karena ini pasien saya yang melakukan pembunuhan meninggal. Jadi anak ini, anak SMA ini kehilangan uang. Melalui mimpinya, dia seperti mendapat bisikan bahwa yang mengambil itu ponakannya. Padahal ponakannya itu jauh dari rumahnya. Dan dia maaf, semenjak lahir itu cacat kaki, Pak. Jadi tidak punya kaki kedua-duanya. Dan saat anak ini di sekolah, itu dijemput. Ini, izin baik sama gurunya, umur 5 tahun ini. Bu, ada tamu, boleh datang, adik mau saya jemput dulu, nanti tak kembalikan lagi ke sini. Lu kan masih sekolah toh Mas, apa enggak nanti-nanti? Enggak Bu, sekarang aja. Karena dia tahu kalau rumahnya sedang sepi. Nah kemudian anak ini dijemput. Begitu anak ini dijemput, kemudian diajak ke rumahnya, ditanya, pasti kamu ngambil uangku ya? Uang apa Kak? Aku nggak tahu kok. Uangku hilang. Ini otakku selalu bisikannya kamu yang ngambil. Aku nggak tahu Kak. Diajak ke lantai 2. Ini loh uangku hilang di sini. Aku nggak pernah ke sini Kak. Aku kan nggak bisa naik. Padahal udah dijelaskan nggak bisa naik Bu. Apa yang terjadi? Dia digendong, dilemparkan di lantai 2. Meninggal anak ini. Tapi ini cara terbaik Allah untuk menjemput anak ini, Masya Allah. Hati-hati Bu, bipolar disorder itu kudu koyo karape dhewe. Karena apa? Simpul saraf tepinya sudah rusak karena radiasi.
Ini banyak orang tua yang tidak paham, suka memberikan handphone, terutama pada anak yang seperti itu. Bipolar disorder menghantui anak-anak. Nih. Jadi ciri-ciri bipolar itu apa? Hati-hati ya, ciri bipolar ini. Pertama, dia sudah mulai introvert. Adaptasi sosialnya tidak hidup. Jarang berinteraksi dengan teman. Nanti kalau dinasihati atau didudukkan, biasanya ada kertak gigi seperti kerekut pada giginya. Ini sebenarnya dia menahan. Nih, menahan sesuatu yang ada dalam bisikannya seperti itu. Ada bentuk perlawanan. Kalau enggak ada gerakan ritmis dari anggota tubuh seperti orang kejang, tapi mendadak Pak, seret. Seperti ini biasanya bahu kanan diangkat seperti ini. Amati. Ketika perilaku anak sudah mengarah seperti ini, segera cari orang yang ahli di situ Bu, untuk dilakukan okupasi sebelum terlambat semuanya. Ini. Dan insya Allah Bapak Ibu nanti melalui MOU, saya pun akan melakukan screening di sekolah penjenengan bersama tim psikolog kami. Jadi saya akan melakukan MOU dengan Ustadz Soleh, kita akan coba. Maka kalau nanti ada didapatkan penyimpangan perilaku, itu yang ngendiko bukan Bu Guru, Pak Guru, bukan Pak Soleh, tapi yang menyampaikan adalah kami tim psikolog berdasarkan hasil screening ini. Maka mendingan kita tahu sejak dini daripada sudah telat. Kalau sudah telat nanti angel ditandani. Didukung buatan Bu. Iya, kami akan lakukan screening seperti itu. Dan nanti jenengan bisa konsultasi one by one, satu persatu dengan psikiater atau psikolog yang kami siapkan. Karena hasilnya itu top secret. Sekolah pun tidak boleh tahu kok Bu. Yang tahu hanya saya, tim kami sama jenengan. Maka nanti kalau sudah bisa ketemu empat mata dengan psikiater atau psikolog, konsultasikan. Kalau perlu pas jadwal konsultasi itu, ajalah garwane jenengan ben sama-sama punya pemahaman yang sama. Seperti itu. Nah, jadi kita lakukan uji coba untuk screening seperti itu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Dampaknya apa? Anak bisa mengalami yang namanya sindrom metabolic syndrome. Coba sekarang ya, Bu. Saya kasih tahu ya, anak-anak itu saya ambil di fase usia golden age saja. Anak-anak ketika belajar sama gurunya, itu kan pakai fase main, pakai fase dongeng, pakai fase cerita ya kan. Tapi ibunya kadang tidak tahu ketika memberikan handphone kepada anak, tapi ternyata anak berselancar yang bukan mainnya, bukan level pikirannya. Bahkan sekarang banyak orang tua yang bangga ketika anak memainkan game yang cukup rumit, cukup sulit, seperti itu. Dan jenengan tidak tahu, faktor pikiran yang berat pada anak-anak, itu akan menghasilkan 3 hormon, endorfin, kortisol, sama adrenalin. 3 reaksi senyawa kimia ini menghasilkan apa? Asam klorida. Dulu, sebelum pandemi, saya tidak pernah mendapati ada anak-anak yang terserang asam lambung. Tapi sekarang, lihat Bu, ada anak SD, bahkan anak TK, dan ada saya punya pasien 2 yang meninggal gara-gara sindrom metabolik ini, karena faktor pikiran yang luar biasa. Sudah lelah karena pelajaran, ditambah lagi beban yang berat ketika dia, bayangkan ketika ada main game itu kan ada dorongan untuk mengalahkan lawan. Ini, levelnya sudah seperti itu. Boleh sebenarnya main game, tapi level permainan game itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Bukan anak memaksakan diri untuk bermain yang bukan levelnya. Ini akan memacu aktivitas hormon-hormon liar pada anak-anak kita dan menjadikan, Masya Allah, permasalahan biasanya pada lambung. Nanti kebanyakan biasanya nafsu makan sudah tidak ada. Kalau ini larinya ke medis ini nanti. Ya, dari psikis ke medis. Nafsu makan nggak ada. Kemudian nanti mulai mual, mulai muntah. Kemudian pelajaran itu sudah sulit konsentrasi, sulit mengingat, gagal fokus, gagal paham. Kemudian mengalami yang namanya anxiety. Apa itu? Cemas, takut, ketakutan seperti itu. Bunda takut, bunda takut. Padahal nanti mungkin jangan taunya bahwa dia itu dibully di kelasnya, padahal dia mengalami anxiety seperti itu. Jadi para guru saya yakin tahu nih. Jadi anak-anak yang mengalami anxiety itu biasanya dia akan diam di bangkunya, dia akan sulit beradaptasi dengan temannya. Ini faktornya banyak sekali. Anxiety pada anak-anak. Ini. Jadi hati-hati. Saya ambil contoh. Ini beberapa hal yang kita tidak tahu selama ini ketika memberikan handphone kepada anak-anak kita ya, maka saya balik. Kemudian tantangan terbesar untuk anak usia sekolah dasar itu apa? Grooming. Saya ambilkan sebuah video grooming. Ini kejadian di Ekskarisi Jalan Surakarta. Kami menemukan 1.300 foto atau video siswa tanpa pakaian, tanpa busana, yang kita kenal dengan istilah grooming. Kita lihat beritanya di Metro TV.